Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Alia di sini dan masih membahas mengenai dunia pendidikan. Nah, ini tuh kan tadi kamu udah cerita kalau kamu waktu itu punya pengalaman mewakili jurusan, mewakili Bengkulu ke Thailand waktu itu. Semacam ini ya, tukar pelajar ya? Iya, pertukaran pelajar karena dari yang Thailand juga ke sini, Kak. Jadi kayak pertukaran tapi magang gitu, betul. Nah, waktu itu kegiatannya apa di sana? Ngajar atau gimana? Fully ngajar sih, Kak. Aku memang betul-betul ngajar, terus kayak ibarat kan ada guru pamong ya, bahasanya tuh guru yang betul-betul membimbing kita dari awal sampai akhir kita selesai. Terus outputnya juga diuji kayak beneran magang. Terus ada dosen juga yang datang ngeliat nih gimana anak ini, karena outputnya itu, Kak, selain aku ini dikasih laporan juga kayak buat laporannya itu tapi bentuknya blog gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang lain tuh bisa lihat apa aja kegiatan semua aku. Bisa akses gitu ya. Iya betul. Jadi aku ngerasa output program ini bagus juga ya, maksudnya bukan kayak bentuk yang kayak hard file terus di print gitu jadi orang lihat gitu, enggak. Bahkan semua orang bisa akses kegiatan aku nanti di sana itu seperti apa gitu. Terus aku emang fully ngajar sih, Kak, di sana. Iya, fully ngajar. Ngajarnya ke mahasiswa atau apa? Waktu itu alhamdulillah aku dapat di sekolah Canduk Hoksip tadi itu dia itu kayak ini loh, Kak, kayak mungkin kalau kita katakan di Indonesia itu kayak pesantren tapi yang sekolah pipa gitu loh, Kak. SD, SMP, SMA. Oh, yang ada semua di sana. Iya, ada semua, dia luas banget. Aku nggak tahu ya, mungkin bukan karena mayoritas Buddha jadi bukan pesantren ya Bun, jadi kayak beda gitu kan. SD, SMP, SMA aku ngajarin mereka dan alhamdulillahnya guru di sana tuh nggak pelit sama aku karena memang dia bilang ini deh kamu ajarin aja mana yang kamu mau. Compare ke teman-temanku yang lain tuh mereka dapat ini, Kak, private school, jadi kayak ya diarahkan aja kamu di SMP, kamu di SMA. Kalau aku alhamdulillahnya karena gurunya tuh mungkin kayak sinilah kamu tuh kayak kasihlah international exposure ke anak-anakku, jadi mereka tuh nggak pelit sih menurutku. Mereka sangat membebaskan aku untuk mengekspresikan diriku. Jadi aku ngerasa kayak oh ini kesempatannya nih buat aku banget explore diri aku, terutama di bidang pengajaran gitu kan. Terus waktu itu aku juga waktu ngajar itu aku nyiapin banyak hal juga sih, kayak misalnya bahasa nih, Kak, bahasa Thailand kan itu dia, susah banget tuh. Terus kayak logatnya juga susah. Logatnya nggak sih yang susah? Logatnya itu sih. Tapi aku cuma bisa kayak dikit-dikit, at least ya ngerasain ini sih, Kak, kayak buta huruf selama sebulan karena kan nggak bisa kan mereka tuh kayak gini-gini kayak bahasa mereka nggak alfabet ya. Mirip sang sekerta gitu. Jadi seru sih karena emang sebulan ngajar terus engage sama muridnya itu gampang karena memang orang Thailand tuh kayaknya muslim mirip orang Indonesia sih, Kak, karena kan kita satu rumpun ya. Iya, betul. Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia gitu kayak satu rumpun, jadi kayak masih nyambung lah ya. Interaksi juga bagus gitu. Aku seneng banget sih pas dari awal sampai akhir tuh kita dikasih kesempatan nih buat kayak membuka dulu nih, kayak misalnya aku bakal ngajar di sini, kayak kita dikasih di upacara kita ngomong, Kak, jadi kayak agak malu mana mereka nggak bisa, mostly ya nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi kita mau pakai bahasa Inggris entah ngerti atau enggak aku juga nggak tahu sih, kan. Cuman di akhir tuh aku sedih kan, aku kayak nangis waktu itu di akhir karena emang sedih banget ya. Kak. Iya, dan alhamdulillahnya kan yang aku bilang tadi waktu di sana tuh enaknya itu gurunya ramah-ramah banget. Mereka memang memfasilitasi, juga membebaskan aku dan temanku yang emang dari Jogja, dari UII gitu. Nah, kita dapat makan siang juga, kita dapat ini sih, kita harusnya tuh tinggal di sekolah, Kak. Cuman karena dari dari kampus kita udah memfasilitasi asrama, ya mau nggak mau kita dari yang di kampus yang itu kan di CMRU tadi, Chiang Mai Management University itu, ya kita cuman kayak sesekali doang sih, cuman ngeliatin kayak kegiatan dari sekolahnya itu kayak dari pagi sampai malam aku ikutin. Waktu itu pernah sehari nginep di sekolahnya dan aku seru banget sih, kayak upacaranya itu ada berdoanya bagus tiap hari gitu, jadi aku bisa ngeliatin kayak gimana. Upacaranya setiap hari? Iya, kayak upacara, tapi mereka tuh upacaranya tuh nggak tahu ya, Kak, kayaknya full of doa dan itu bahasa Thailand sih, dan itu bagus banget sih, maksudnya dibiasain beneran tiap hari dan bajunya beda-beda kan. Cuman sebelum sekolah, sebelum belajar memulai kegiatan belajar mengajar KBM itu mereka berdoa dulu sama-sama. Terus itu kayaknya doa-doa orang Buddha sih, Kak, tapi aku nggak tahu, itu nggak ngerti sih. Tapi gitu. bagus sih, artinya spiritualnya dibentuk bagus, juga dari awal sana, gitu ya, dari sedini mungkin. Betul. Nah, apa nih kebiasaan
pendidikan di sana yang kamu kiranya bagus nih kalau diterapkan di Indonesia? Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan gitu yang agak berbeda dan bagus sebenarnya? Oke, that's a good question ya kak. Sebenarnya kalau dari Thailand sendiri sih kak, aku lihat kurikulumnya kan, karena waktu itu aku juga disuruh sama dosen nih, kamu carilah penelitian di sana apa yang bisa kamu lakuin gitu. Oh, nyambi nih. Nyambi, yang penting menguntungkan nih, Iya, pulau iya. terlampaui gitu kan. Yang penting kamu wawancara aja guru atau dosen di sana gitu katanya kan. Terus aku ngerasa kayak aku baca-baca lah kurikulumnya pakai bahasa Inggris nih. BED Basic Education Thailand tuh kurikulum 2008 mereka. Aku baca-baca nih kayak memang mereka tuh punya sistem pendidikan tuh kualitasnya tuh kataku bagus banget sih kak. Mereka tuh gak lama, gak kayak kita mungkin tuh 1 jam 2 jam gak sih kalau belajar. Mereka tuh even cuman sekitar 45 menit sampai 55 menit. Jadi kayak short tapi berkualitas gitu menurut aku. Oh, oke. Iya, jadi oke, kayak oke, kataku oke. itu perlu sih untuk diterapkan. Terus juga mungkin ini sih kayak jeda-jeda waktunya sih, istirahatnya tuh gak terlalu lama sih kataku. Jadi kayak sebenarnya mungkin anak Indonesia kan kayak pengen lama gitu, pengen tiduran dulu. Karena mager-mageran. belajarnya lama juga. Iya, betul. Jadi kayak dari pola pembelajaran. Terus ini sih kak, kayak fasilitas pendidikan. Sekolah yang aku tempati itu kak, dia tuh kayak sekolah yang mungkin memang menampung anak-anak yang kurang beruntung, kurang mampu, seperti misalnya anak orphan atau yatim piatu. Terus kayak misalnya even kayak ada anak disabilitas juga kak. Jadi kayak satu rumput satu pipa gitu. Iya, semuanya di sana ya. kayak, tapi emang beda kan yang primary Ada sama pro. secondary, SD, SMP, SMA. Itu kalau nggak salah aku ya primary itu Prathom, kalau secondary itu Matayom, itu nama bahasa di sana ngomongnya gitu. Nah itu tuh kayak punya jam-jam tersendiri juga. That's why aku tuh seneng banget karena anak-anaknya tuh gampang engage aja, yang aku bilang kayak gak terlalu susah juga sih kak. Yang memang apa ya, kayak anak Indonesia lah, tengil-tengil gitu. Tapi mereka pengen belajar nih, oh ada kayak orang luar nih, aku pengen dapat kesempatan nih buat belajar. That's why aku ngerasa kemarin itu ya anak-anaknya sama aja. Cuman yang emang perlu di-adopt dari Thailand tuh apa ya selain itu tadi? Mungkin ini sih, lesson plan-nya sedikit terstruktur. Dan ini lesson plan itu ya rancangan pembelajaran kan kak, RPP, RPS gitu, rancangan pembelajaran semester gitu. Mereka tuh lebih padat, lebih terstruktur, lebih kontennya tuh nggak kemana-mana, jadi kayak langsung yang apa ya, kayak singkat Jelas, tapi terinci jelas, gitu iya ya. terinci gitu. Aku kemarin dapat sih dikasih gitu kan, karena aku kan perlu ngajar nih kak, gimana caranya aku harus adapt juga dengan RPS atau RPP yang mereka punya. Terus aku coba ngajar nih di sini gitu. Terus ya apalagi ya selain itu, kayak mungkin ini sih kak, oh ya banyak banget ekstrakurikuler di sekolahnya itu. Jadi kayak ada yang kepertanian, terus olahraga. Pertanian juga termasuk Iya, ekstrakurikuler? jadi kayak ada yang nanam bunga. Pokoknya banyak banget lah eskul di sana. Ih, menarik ya. Sekolahnya tuh luas banget kak. That's why aku bilang kayak pesantren gede banget gitu. Terus apa ya, teman-teman bisa lihat aja sih kalau nyari di Google gitu kan, kalau nyari di website kan. Apa tuh? Lab Pelajaran Nuklo Hoksip itu sekolahnya tuh banyak berkegiatan kak. Jadi kayak ya mungkin karena sekolahnya itu kan juga sekolah-sekolah negeri gitu loh kak. Ibarat kan gini loh kak, kalau kita kan SDN 1, 2, 3, 4 Iya, sampai berapa tuh, mereka tuh juga gitu kak, Raja Praja Nuklo 1 sampai ada banyak gitu sampai Oh, macem-macem. puluhan. Iya, 1, 2, yang aku kan 60. Ada yang aku pernah waktu itu ketemu guru yang Lab Pelaja Nuklo 31, nggak tahu sih bahasa Thailandnya apa, 31. Terus kayak emang apa ya, kayak kita gitu, ada urutan-urutannya gitu. Sekolah negeri sih itu tuh kayak public school bukan private school gitu. Dan alhamdulillahnya sih guru-gurunya sih yang aku pengen banget apa ya, apresiasi. Terus juga kayak perlu sih untuk guru-guru di Indonesia tuh juga sedikit apa ya, seperti ini gitu, punya kepribadian di mana mereka sabar gitu kan banyak banget tuh kak, ada guru-guru yang mungkin apa ya, dikatakan bukan kurang sabar sih, mungkin memang lebih gemes lagi. Gemes gitu kan. Jadi kayak dan guru-guru Thailand tuh mungkin emang apa ya, menurutku ya, mungkin yang dari aku lihat, terus mereka sangat sabar sih kak. Terus juga mereka bilang ke aku, kamu tuh jangan, bahkan mereka baik banget sama aku kak, even terbatas bahasa tadi ya, language barrier tadi itu kan, mereka kayak bilang kayak, kamu nggak perlu nih mikirin anak-anaknya, dimana anak-anaknya itu kayak menerima atau enggak sih ilmu yang kamu kasih gitu. Iya. Jangan gitu, kayak kamu udah ngelakuin yang terbaik, kamu udah ngajar itu, biarin serahin ke anak-anaknya gitu, buat mereka yang berpikir nih, oh gimana nanti, kayaknya aku harus perlu belajar lagi deh setelah dari kelas ini, di rumah belajar lagi buat ngulang-ngulang. Itu kan emang kuasa gimana ya, ya itu hak anak-anaknya lah, kewajiban anak-anaknya buat mengulang kembali di rumah. Terus ya aku kan waktu itu overthinking kan kak, dan that's why gurunya itu kayak gimana ya, menurutku, kataku cukup dekat lah dengan anak-anak di sana. Terus juga mungkin apa ya, lebih ke low profile aja sih guru-guru Iya, di sana, bener. karena emang
Dan itu juga fun fact-nya, guru-gurunya tuh tinggal di rumah deket sekolahnya, jadi kayak ada rumah buat guru-gurunya gitu. Luas banget Berarti sih sekolahnya. diperhatikan banget ya kesejahteraannya Yes, semuanya. seharian tuh jadi kegiatan mereka tuh bisa dipantau gitu loh sama guru-gurunya, sama Oh, semua oke. pembina-pembina di sekolahnya gitu, bisa diperhatiin sih anak ini ngapain gitu kan. Tapi menurut kamu sendiri pemerintahan di sana kepada guru-gurunya perhatiannya seperti apa? Apa ya, untuk salary sih, untuk gaji kayaknya gede Iya. sih Kak, gede Gede Kak, ya? gede itu sekitar. Itu salah satu yang bisa diadopsi di Iya, Indonesia. itu Bahkan di bener. sekarang pembahasannya adalah mengenai gaji guru honorer. Iya, bener Gaji banget. Oh my guru God. tuh rendah Miris katanya banget, kan. Kak. Heeh. Miris Ternyata banget. di sana Gede banget. sesuai ya. Sesuai. Itu kayak sekitar ini deh Kak, puluhan juta deh, kayak 15-20 juta. Cuman aku nggak tahu kan kebutuhan di Itu sana. dirupiahkan. Iya, dirupiahkan itu sekitar kayak 10 ribu baht, cuman kalau dirupiahkan tuh ya 50 juta gitu. 50 juta, sorry. Kayak 15-20 juta, kayak belasan juta gitu loh. Bukan yang kayak kita kan di bawah 5 atau di bawah, Iya. ada juga sih di Itu bawah pun 10. susah untuk mencapai itu ya. Mungkin Iya, pemerintahan betul. Indo boleh lebih peka lagi. Iya, ya. betul. Perhatian lagi lah dengan Perhatian guru-guru lagi. yang membentuk ini nih, masa depan bangsa Betul, gitu loh, Kak. karakter dan masa depannya seperti Iya, apa kan di tangan betul. guru. Iya, betul. Ini nih kata orang tuh kayak gini, kayak ada 2 profesi di dunia ini ya, Kak. Aha. Satu tuh guru, satunya lagi tuh profesi lain. Kan guru kan yang menghasilkan semua profesi kan. Betul sih. So that's heeh. why guru yang harus lebih diperhatiin. Emang bukan karena aku bicara karena aku guru ya, Kak. Iya. Cuman karena memang ya kita nih yang membentuk karakter bangsa tadi Benar. dia. Gitu. Seharusnya dapat perhatian lebih lagi. Betul, Jadi heeh. bukan cuma bagaimana sih didik anaknya di sana yang bisa kita Iya, adopsi, tapi heeh. juga hal lainnya yang seperti itu juga bisa ya. Karena Iya. kalau seperti itu otomatis para gurunya lebih semangat lagi untuk mengajar. Iya dong, setuju banget tuh. Ya itu kan ya membantu juga lah Kak. Maksudnya kayak gurunya jauh lebih kreatif, Bener. berinovasi gitu kan untuk anak-anaknya gitu kan. Semua itu kan butuh modal dan usaha tadi gitu loh. Tuh, gitu. Nah, nih Alia, boleh dong tularkan semangat belajar kamu itu kepada para pemirsa Opini. Boleh ditularkan? Semangat belajar sih sebenarnya. Kalau aku pribadi sih Kak, aku lebih cari ke hal-hal yang aku senangi sih. Jadi aku seneng buat mempelajari itu lebih dalam. Terus dan aku harap teman-teman di sana yang mungkin masih mahasiswa, masih pelajar, kayak it's okay to be overwhelmed. Tapi kan kita kan ada fasenya masing-masing. Misalnya fase lulus SMA, fase lulus kuliah, fase bekerja, fase menikah gitu kan. Itu semua everyone has their own timeline gitu. Semua orang punya timeline masing-masing. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kapan ya aku giliran aku gitu. Sometimes aku juga pernah mikir loh Kak, aku pernah ngerasa kayak kok aku nggak dapet ya buat masuk ke TVRI waktu itu. Tapi sekarang ini giliranku. Ya kayak semangat itu emang perlu loh Kak. Kayak jangan pernah mungkin emang pernah padam gitu kan. Cuman kayak ada hal-hal di dunia ini yang sebenarnya tuh mungkin kamu takes time, butuh waktu gitu. Cuman it will takes time, tapi akan terjadi. Mungkin nanti Tuhan memang mungkin merencanakan itu agak sedikit terlambat gitu. Karena kan emang Tapi di waktu yang tepat. iya, betul, setuju banget. Di waktu yang tepat untuk juga hal-hal yang baik gitu. Jadi kayak aku semangat untuk anak-anak di luar sana, anak Gen Z terutama, Gen Alpha juga sih, pokoknya semua generasi tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang sebenarnya tuh ada juga lah sucks-nya, ada juga bad day-nya gitu. Cuman kan emang kita perlu tiap hari itu introspeksi diri, evaluasi diri, terus tetap semangat, jangan pernah nyerah, jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Dan one thing for sure, itu adalah kegagalan adalah bagian dari diri kita ya Kak. Jadi kayak tetap ngerasa bahwasanya memang kita perlu gagal loh Kak. Tapi gimana, aku ngomongnya nggak mungkin sebuah hal itu yang kita inginkan tuh nggak mungkin terjadi. Itu kayaknya sih not yet, atau belum ada seseorang yang bilang ke aku not yet gitu. Karena ya emang pada dasarnya seperti itu, mungkin memang belum aja gitu. Satu hal lagi, mungkin jangan lupa sertakan Tuhan dan orang tua di setiap langkah teman-teman semua. Karena itu ya ridho kita untuk betul. melangkah di menjelajahi dunia ini. Iya, menjelajahi dunia ini gitu dengan passion yang kita suka gitu. So best of luck for your youth gitu, kayak semangat untuk masa mudanya yang perlu banyak eksplorasi. Finger cross gitu. Yeah. Ya, gitu aja sih. Jadi begitu ya Lia.
Jadi memang semuanya harus semangat. Iya. Jangan lupa doa dan juga berusaha. Jangan doa aja ditunggu. Betul. Apa doa gak ada ini. Iya, jadi Doa harus doang. berusaha juga. Dua-duanya gitu. Dua-duanya To the harus fullest. imbang. Yes, betul. Begitu. Nah, semoga lah ya isu-isu dan permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan ini yang sering sekali dibahas mulai perlahan-perlahan kurang satu Iya. gitu. Karena kalau sekaligus kayaknya agak mustahil. Iya, Heeh. pendidikan ya. Aha, Presiden mulai- baru juga. Iya. Alhamdulillah. Semoga ya ada sedikit perubahan gitu. Iya benar. Semua lini ya diperhatikan. Betul, Semoga harapan betul. kita bersama ya semoga bisa menjadi Indonesia Amin, yang I hope lebih so, baik Kak. lagi lah. Betul, iya Kak, di 2045 kan cita-cita Indonesia kan maju, Iya, Indonesia betul. emas Indonesia gitu. emas. Pendidikan tuh senjata paling ampuh loh. Jadi tolonglah dunia pendidikan agak diperhatikan sedikit. Oke, terima kasih banyak karena sudah mau hadir bersama kami pada hari ini dan menginspirasi aku dan juga para pemirsa Opini. Semoga lancar semua urusan. Ya, alhamdulillah. Amin. Makasih Kak. Sama-sama. Dan untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.